Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ya ingin mempresentasikan bab apa ya? Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seorang di bidang teknologi. Iptek perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara. Perkembangan iptek di dunia dibagi menjadi dua, sebelum abad ke-20 dan sesudah abad ke-20. Sebelum abad ke-20, belasan tahun yang lalu, warga Mesopotamia mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal tersebut menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Tahun 1440, Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak. Penemuan ini berkembang revolusi pengetahuan di mana pemikiran dan ide dapat meluas melintasi batas negara. Revolusi industri menjadi peristiwa akhir perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Dan pada abad ke-20 dan setelahnya, salah satu inovasi dan abad ke-20 adalah adanya transistor yang melahirkan era digital. Tanpa transistor, kita tidak akan memiliki komputer pribadi, pemutar DVD, mesin fax, dan perangkat lainnya. Perkembangan iptek di dunia. Sebelum abad ke-20, nenek moyang Indonesia memulainya di bidang pertanian dengan penerapan terasering yang baik sehingga irigasi di sawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem ini hadir pada abad ke abad 11 berkembang ke daerah Bali. Dan pada abad ke-20 dan setelahnya, iptek di Indonesia dipengaruhi oleh warisan zaman kolonial Belanda. Kemudian masuklah ke dunia pendidikan di mana mereka mengadopsi pendidikan zaman kolonial. Bidang sosial budaya. Pengaruh positif. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat. Yang kedua, segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan iptek. Dan yang ketiga, dengan adanya iptek, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online seperti di Shopee. Pengaruh negatif. Yang pertama, meningkatkan kenakalan dan kriminalitas. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial. Yang ketiga, memudarkan nilai-nilai asli bangsa. Dan yang keempat, masyarakat cenderung bersifat individualis. Yang kedua adalah di bidang pendidikan. Pengaruh positif. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet seperti Zoom, LARC, dan lain-lain. Yang kedua, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu pusat pendidikan. Yang ketiga, teknologi menawarkan media audio visual yang interaktif pada proses pembelajaran. Sedangkan pengaruh negatifnya, yang pertama, penyalahgunaan teknologi, yang lainnya adalah
Pengetahuan yang melakukan tindak kriminal atau tidak dibenarkan. Yang kedua, kemerosotan moral di masyarakat khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Selanjutnya yaitu sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sudah dijelaskan, kemajuan iptek membawa pengaruh positif dan negatif. Jika terjadi pengaruh yang negatif, maka penggunaan dan pengembangan ipteknya tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut bunyi pasal. Yang pertama yaitu pasal 31. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dari pasal tersebut ada hak yang dapat kita peroleh untuk mengembangkan diri dalam kemajuan iptek. Berarti semua orang punya hak yang sama. Kemajuan iptek membawa pengaruh yang positif dan negatif. Jika terjadi pengaruh yang negatif, maka penggunaan dan pengembangan ipteknya tidak sesuai. Bunyi pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut. Pasal 28C. Yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, dan bangsa. Misalnya dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan, kita dapat melakukan hal-hal seperti memanfaatkan teknologi untuk menggunakan komunikasi yang lebih baik. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk hal yang lebih positif, seperti mencari ilmu, pengetahuan, atau informasi. Yang ketiga, tetap melakukan hal-hal konvensional atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang tua atau kakek nenek kita sebelum teknologi perkembangan yang berkembang pesat. Isi pasal teknologi komunikasi tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 28. Yang pertama, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan. Pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Teror. Disahkannya undang-undang tersebut adalah cara pemerintah untuk menghindari pengaruh negatif terhadap kemajuan teknologi. Dapat disimpulkan bahwa sikap selektif dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri. Bertanggung jawab mempunyai pengertian suatu keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu. Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam kemajuan iptek. Seluruhnya, kemajuan iptek digunakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Yang terakhir yaitu sebagai warga negara Indonesia, kita jadikan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.